Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jangan berada, saya doakan jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya enjoy, selalu berpikir positif dan selalu diberkati dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Dulur, kali ini banyak pertanyaan pada saya, Pak Po, tanam porang di bulan Februari ini masih bisa apa tidak? Kalau bisanya bisa, tapi jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Karena loh, kok bisa begitu, Pak Po? Kan bulan Februari ini 1-2 porang itu sudah ada yang dorman. Betul. Jadi porang yang dorman itu adalah porang yang tumbuh bulan 10-11. Dan dia sudah usia 2 musim, 3 musim dan seterusnya. Itu cenderung dia karena batangnya cuma satu, itu dia cenderung sudah dorman. Tetapi kalau bibitnya jenis kata, semusim itu dia punya kemampuan tunas 3-4 kali, tergantung perawatan. Dan bibitnya apa, Pak Po, yang bagus kalau tanam bulan 2 ini? Saya ingin kejar teman, istilahnya mengejar teman. Mereka sudah tanam, saya juga ingin ikut tanam, tapi bulan 2 bagaimana? Silahkan menggunakan bibit jenis polybag. Jadi bibit posisi sudah hidup, sudah di dalam polybag, dia sudah hidup. Bahkan rata-rata bibit itu sudah kataknya sudah ada dan dia sudah tunas ketiga. Karena loh, kok sudah tunas ketiga? Sudah tunas ketiga itu maksudnya dia sudah hidup antara bulan 11-12 sama 1-2, berarti sekitar 3,5 bulan. Jadi bisa dikatakan itu sudah usia 3,5 bulan. Jadi bibit yang kita pakai sudah usia 3,5 bulan dan dia sudah punya kemampuan 3 kali tunas. Jadi dia sudah 3 kali tunas. Dan kalau sudah 3 kali tunas, berarti di dalam polybag itu akarnya sudah luar biasa. Biasanya di bagian paling bawah itu akarnya sudah panjang dan memang dia butuh media tanam yang luas. Loh, kenapa kok istilahnya nggak langsung ditanam langsung di lokasi, Pak Po, ketika katak yang seukuran kacang Shanghai ke bawah? Itu begini, kalau langsung kita tanam di lahan nanti akan kalah dengan perkembangan rumput. Ini mohon maaf lur, videonya gambarnya blur karena posisi hujan gerimis lur, ini hujan gerimis dan di kamera itu basah, jadi akhirnya gambarnya blur. Mohon maaf karena gambar ini cuma pemanis saja. Dulur-dulur sebangsa setanah air, kalau pakai bibit cabutan bagaimana, Bu? Kalau Februari ini jenengan tanam pakai bibit cabutan itu otomatis ditanam langsung mati. Jadi ditanam langsung mati. Karena apa? Dia sebelumnya kalau cabutan itu akarnya sudah panjang, sudah medianya luas, dan ketika dicabut itu dia akarnya patah. Dan dia tidak bisa memperbaiki diri karena masa saat ini kan masa dorman, sudah menjelang dorman, masa generatif. Jadi masa-masa pengisian undi dan masa-masa pengisian kata. Beda dengan yang di polybag. Kalau di polybag itu memang dia membutuhkan, akarnya itu membutuhkan kebebasan. Jadi dia memang harus turun lahan. Dan nanti ketika dia diturunkan di lahan itu biasanya perkembangannya sangat luar biasa. Terus cara tanamnya bagaimana, Pak? Untuk pakai bibit polybag di bulan 2 itu cara tanamnya berbeda dengan jenengan pakai polybag di bulan 12. Itu beda. Karena dia sudah tunas 3 kali, otomatis
sekali tanam itu langsung dikasih pupuk, kasih pupuk kiri dan kanan. Pupuk terutama pupuk NPK dan yang cenderung banyak unsur N-nya karena untuk merangsang pertumbuhan di media tanah yang baru atau di lokasi yang baru tersebut. Jadi biar nanti dia cepat adaptasi, akarnya nanti akan menyebar dan akar itu langsung dapat asupan nutrisi dari pupuk rangsangan itu tadi. Jadi caranya berbeda karena dia termasuk sudah usia 3,5 bulan, karena dia dimulai tumbuh itu adalah bulan 10 akhir atau bulan 11. Jadi sama saja jangan cuma pindah lahan, dan itu pertumbuhannya nanti akan luar biasa. Itu untuk cara tanamnya. Dan nanti nilai plusnya kalau tanam bulan 2 itu dia langsung hidup. Jadi istilahnya cuma pindah lahan. Dan karena dia sudah termasuk agak dewasa, otomatis dia akan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasi dengan lingkungan atau tanah yang sebelumnya di dalam polybag itu tanahnya kan terbatas, walaupun tanahnya di situ banyak nutrisi karena keseimbangan waktu media tanah di dalam polybag itu, dan dia akhirnya untuk masalah di tanah enggak terlalu masalah karena sudah kita beri asupan pupuk beserta tanam itu. Tetapi untuk cuaca atau suhu udara itu memang sangat berpengaruh, karena sebelumnya biasanya jenis polybag itu di bawah paranet atau di bawah pohon seperti itu, terus dia langsung kena hujan langsung, kena panas langsung, itu biasanya agak stres, agak kuning-kuning dikit gitu. Tapi nanti kalau setelah seminggu biasanya nutrisi dari pupuk itu sudah mulai meresap, dimakan sama akar, dia akan hijau kembali dan nanti pertumbuhannya akan luar biasa. Bahkan dia nanti akan punya kemampuan bertunas lagi seperti itu. Jadi kalau bulan 2 ini saya sarankan pakai bibit polybag, jangan pakai bibit cabutan. Karena kalau jenengan pakai bibit cabutan nanti malah hasilnya kurang bagus. Nilai plusnya lagi itu kita menghemat pupuk dan rawat selama 3 bulan. Kalau jenengan tanam bulan 2 itu menghemat pupuk dan menghemat merawat selama 3 bulan, kosnya akan menipis, tetapi untuk pengangkutan dan sebagainya memang membengkak. Dan keuntungan kedua, langsung terlihat hidup dan subur dan indah. Kalau nanti dia sudah selesai adaptasi dan pupuknya itu sudah meresap gitu, biasanya langsung terlihat marem lah, nengati ayem gitu, atau ada kepuasan tersendiri melihat tanaman kita. Dan nanti musim depan akan terlihat hidup sempurna. Jadi saya sarankan kalau jenengan punya kata, jenengan punya kata gitu, kan? Kalau jenengan punya kata kecil, lebih baik di polybag dulu bulan 10-11, dan nanti bulan Februari bisa dipindahkan ke lahan. Jadi seperti itu dulu. Mungkin banyak yang kontroversi, ada yang stop tanam bulan 2, ada yang masih bisa. Itu tergantung bibit yang digunakan. Tergantung bibit yang jenengan pakai. Jadi tergantung bibit yang jenengan pakai dan perlakuannya. Kalau jenengan pakai bibit cabutan ya biasanya tumbuhnya nanti tahun depan gitu. Jadi terus kalau pakai polybag kan dengan kata itu biayanya banyak mana Pak Po? Insya Allah ya lebih banyak, pengeluaran di bibit itu lebih banyak di polybag dibandingkan jenengan pakai bibit kata, karena bibit polybag kan hitungannya per biji begitu. Tapi untuk rawatnya jenengan untuk perawatannya jenengan agak hemat selama 3 bulan. Kalau dikruskan itu hampir sama lah. Jenengan merawat polybag selama 3,5 bulan itu dengan pengangkutan dan
tanam itu saya pikir hampir sama lah gitu. Saya pikir hampir sama. Jadi untuk dulur-dulur pilihan ada di tangan petani. Jadi pilihan monggo dengan menggunakan metode yang mana, dengan ingin tanam polibekan bulan 2 monggo, ditunda nanti bulan 11 pakai bibit katak juga monggo. Yang penting semuanya tanam dan semangat. Jadi dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.